sosial masyarakat gitu, bahwa memang tidak mudah untuk mengumpulkan pundi-pundi untuk kita bisa naik haji gitu, karena memang biaya haji yang cukup tinggi saat ini. Ya ini adalah sebuah penggambaran realita gitu, bahwa kondisi ini nyata dan dihadapi sebagian besar masyarakat Indonesia yang begitu menginginkan untuk bisa pergi haji gitu. Ya ini bahwa tujuan kita membuat film ini adalah ingin memaparkan kembali pada masyarakat. Ada masyarakat-masyarakat seperti ini yang mungkin kita bisa bantu, karena di situ di film itu ada sedikit ungkapan mengenai seorang tetangga yang rumahnya besar, sudah naik haji, mengumpulkan uang untuk naik haji satu kali aja terus uangnya ditabung. Jangan diceritakan endingnya, ntar orang nggak berbiak. Nah, kita lanjut sekarang ya. Gimana Pak? Mungkin layanan ya kita konsentrasi. Kita bicara dari layanan. Ini persiapan pertama ya, mau kantor tahun ini gimana Pak? Ditambahkan lagi barangkali. Tapi saya ini yang kalau mau menanggapi itu dari saya. Ini fenomena sosial memang. Ya. Kadang kita beranggapan bahwa yang pergi haji itu adalah orang-orang yang mampu. Jadi memang banyak yang tidak mampu, masyarakat dari kaki-kaki gunung, dari pulau-pulau terluar, kemudian banyak dari mereka ada yang tukang kue, tukangnya 102 tahun masih gagah. Dia mengumpulkan uang dari hasil mijit. Jadi dia kebetulan pemijat begitu. Itu dia kumpulkan uang dari diri. Iya. Bisa pergi haji, alhamdulillah. Iya. Itu dari Medan. Tahun ini yang paling tua 102 tahun juga dari Aceh. Luar biasa. Ya, itu juga dari keluarga biasa-biasa saja. Karena kalau usia di atas 65 tahun pergi haji, itu biasanya dibiayai oleh anak atau cucunya. Begitu biasanya begitu. Ya. Nah, persiapan menyangkut persiapan tahun ini, kalau di atas kertas insya Allah mungkin kita tanya Pak Kuat dulu nih. Ini jagonya persiapan. Jagonya persiapan. Kita orang mengumpulkan duit. Ya. Kita lupa yang punya duit saja untuk naik haji susah. Saya minta maaf lagi Pak Menteri, yang punya duit saja untuk naik haji kenapa? Sistem tidak ada. Jadi ini hari kita mendaftarkan, tidak ada satupun yang tahu ini hari kita kasih uang di Departemen Agama, kapan kita berangkat. Yang lebih ironis lagi, ONH khusus harus menyetor 7.000, tidak tahu kapan berangkat. Yang menjadi aneh, pemerintah yang punya uang begitu banyak harus mempunyai modal kerja, tapi ONH khusus tidak dikasih duit untuk punya modal kerja. Apakah tidak menjadi satu ironis buat kita? Tinggal 1-2 minggu. Bagaimana kita mau berbicara tentang pelayanan? Dan yang paling ironis lagi, mungkin Pak Menteri nggak tahu. Saya yakin, makanya saya bilang saya ingin berdiskusi aparat-aparat yang dibawa, mekanisme. Pak Menteri sudah begitu terbuka. Tiba-tiba kami dibuat satu kebijakan bahwa harusnya apa Mas Fuad? Solusinya kita duduk, kita moratorium. Kayak tadi Pak Menteri bilang, jangan kita tutup. Kalau yang kita tutup hanya 2-3 tahun, tapi kita pakai yang bagus. Masyarakat tahu kapan dia store ini duit, dia tahu kapan dia berangkat. Terus kalau tadi adik kita bilang, Mas Reza bilang, orang yang nggak punya setengah mati mengumpulkan, yang punya duit saja nggak punya, sepertinya. Nah, makanya gimana dong? Di DPR kadang-kadang ada anekdot, non sewu minta maaf. Yang satu haji proletar, yang satu haji kapitalis. Maksud saya adalah, intinya adalah di satu sisi ketika seorang jamaah haji dibuka terus-menerus dan sampai 2021. Pada saat yang sama kawan-kawan dari ONH Plus juga sedemikian rupa harus ada policy minimum. Jalan tengahnya seperti apa?
yang reguler tidak bisa dikorbankan seperti yang diceritakan tadi. Di situ berkumpul, tidak peduli apakah dia punya dari sisi syar'i dia mampu dan dia pokoknya daftar karena keinginan. Tapi sistem yang harus dibangun ke depan. Cuma pertanyaan saya adalah porsinya berapa persen sih? Ada penyelenggaran haji diberikan. Bapak tahu berapa kuota haji khusus? Saya minta ke semua yang ada di sini, hanya ada 20.000. 21.000. 20.000, sorry, ya 20.000. Apakah pantas? Hampir 10%. Dengar, jangan kita bicara, jangan dulu kita terlalu jauh kalau kita bicara bilang dari reguler. Apakah Pak Menteri tahu bertiga? Ya. Kalau dibagi semua, hanya berarti setiap penyelenggara maksimal 67. Itulah yang makanya saya bilang, mari kita diskusikan, kita bicara. Ya, setuju. Kalau tidak, lebih baik haji khusus ditiadakan. Memang tidak dibutuhkan. Itu yang ingin saya sampaikan. Benar. Kan menjadi aneh. Saya jadi sekian kawan-kawan saya yang tidak ada kepastian ingin berdiskusi tertutup. Tapi kalau reguler ada kepastian, Pak Menteri. Jadi reguler ada kepastian. Tidak ada bayar juga. porsi. Tidak ada. Bukan. Nah, ini Begitu sudah ya, ya. tidak alaku. Jangan Dari sisi kami DPR, sebagai wakil rakyat kita harus berbicara jujur. enggak. Bukan bicara seperti Karena ini bahaya juga. Karena kami di DPR dengan nomor memutuskan. porsinya, Nah. kenapa kita tidak buka siskohat? Benar. Masyarakat siskohat. Ya. Kita buka. Siapa si fulan, Anda baru berangkat ini tahun, Anda tidak berangkat. Kita buka bahwa ini tahun yang terdaftar. Tapi kepada Pak Menteri dulu nih. Silakan Pak. Haji khusus kayaknya yang banyak di Papua ini. Pertama, ada orang punya uang tapi nggak bisa berangkat. Ini persoalan kuota. Persoalannya. Jadi kuota itu kembali kepada kemampuan pelayanan pemerintah Arab Saudi. Jadi Menteri Haji, Wakil Menteri Haji mengatakan kemarin kapasitas lokal itu cuma 1.400.000 jamaah. Jamaahnya lebih dari 2 juta kan tidak terlayani. Itu pertama. Saya beri dulu Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah asli ini.